hendak meminta uang kepada korban Amelia Mustika Ratu sambil berjalan ke kamar korban Amelia Mustika Ratu, tetapi dihalangi oleh korban Tuti Suhartini sambil menahan terdakwa dari depan, sehingga terjadi dorong-menorong antara terdakwa dengan korban Tuti Suhartini. Lalu pokoknya saya nyerahin pokoknya uang ada sama sih oleh Pak Rizwan di luar TKP di itu. Itu Pak Rizwan, Ayoris di luar TKP itu. Pak Ayoris ini ada uang, kita nemu uang nih gitu kan. Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat, sahabat-sahabat Aka, tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Jadi dari tuntutan jaksa terungkaplah bahwa kasus ini ada cekcok karena masalah uang, kan seperti itu. Cuman permasalahannya ini hanya keterangan Danu, tidak ada saksinya, sehingga nanti akan membuat kasus ini tambah kacau lagi analisanya. Coba kita lihat dari keterangan saksi Yoris paginya. Nah, ini masalah uang juga, termasuk juga nanti BB tentang emas dan sebagainya. Ini juga kita disuguhkan hanya keterangan Yoris, kan seperti itu. Sebab apa? Di dalam tuntutan jaksa disebutkan saksi-saksi dari pihak polisi atau penyidik polsek. Misalnya di sana ada Pak Karsa, Pak Aceh, kan seperti itu, Pak Irwan. Cuma tidak ditampilkan saksi yang sangat krusial tentang barang bukti, yaitu Pak Rizwan. Kita hanya disuguhkan keterangan Yoris. Begitu juga tentang uang malam cekcok hanya keterangan Danu. Kan ini problemnya sahabat-sahabat Aka. Sehingga kita bertanya gitu, benarkah Yoris ini tidak masuk TKP? Karena dikata Yoris di dalam keterangannya sebagai saksi, dia mendapatkan uang tersebut dari Pak Rizwan di luar TKP. Benarkah itu? Kalau tidak benar, ada apa tentang uang ini dan barang bukti? Ini duduk permasalahannya, sehingga kasus ini ya sangat wajar agar kedua almarhum ini mendapatkan keadilan yang sesungguhnya sulit didapat, karena kita hanya disuguhkan keterangan Yoris dan keterangan Danu. Kenapa Pak Rizwan tidak dijadikan saksi fakta tentang kronologis ucapan Yoris ini? Benar tidak masalah uang ini? Kan itu duduk permasalahannya. Mari dengarkan dulu potongan video ini. Si Bribtu Dede Hidayat, saksi Karsa, saksi Aceh Solihin, saksi Roni Rahman, saksi MGS Irlansyah, SSIP CPHR, saksi Taryono, saksi Yopi Yaman Sentosa, saksi Asep Nugraha, saksi Mof Saiful Watoni, saksi Dadang bin Mungkin. Untuk saksi Adecas atas nama saksi Rat. Saudara menyerahkan sesuatu enggak? Enggak. Hah? Enggak. 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 Enggak menyerahkan sesuatu enggak? Apa? Menyerahkan sesuatu. Oh, sorenya mungkin ya. Sorenya. Lewat. Kalau nggak salah itu sama Bang Rizwan sih. Bapak Irwan. Iya, uang. Hanya salah uang. Uang. Menyerahkan ke siapa? Ke Pak Irwan. Ke Pak Irwan. Pak Irwan. Ya. Itu saya tanya biar lulus gitu loh. Lupa apa? Biar lulus. Saudara menyerahkan sesuatu berupa apa? Uang cash. Senilai berapa? 30.400.000. 30.400.000. Itu dia sama Pak Rizwan waktu itu. Hah? Bang Rizwan. Pak Rizwan atau Irwan? Enggak, saya waktu itu sama Bang Rizwan. Terus menyerahkannya ke Pak Irwan. Ya, kemarin sudah saya periksa juga. Siap. Oke. Menyerahkan. Terus apa lagi yang diserahkan selain uang? Berupa apa? Itu
Yakin uang aja? Itu ada sih Pak. Uang aja. Hah? Uang itu ada sih. Bentuknya gimana? Pokoknya kayak tas gitu kan. Hah? Tas gitu. Berarti kan bukan uang, ada tas, ya kan? Ya. Tas isinya Uang. uang. Terus selain itu apa lagi? Kayak amplop ya, pakai amplop gitu. Pakai amplop. Ya, berarti uang amplopnya itu apa lagi? Itu aja sih Pak. Seingat tas. Sengat. Ya. Ada perhiasan? Oh, kurang tahu, apalagi enggak. Enggak. Nggak ada atau Enggak. tidak tahu atau ada? Soalnya saya Ada kan dokumen-dokumen lain di mobil? Enggak. Di mobil itu. Di tas itu? enggak. Enggak lihat. Pokoknya saya nyerahin emas, pokoknya uang ada. Sama? Uang. Tas. Sama tas. Ya. Kalau saya tunjukkan masih ingat nggak tasnya? Wah, lupa. Lupa. Wah, kalau saya tunjukkan di sini di ruang sidang ini masih ingat nggak? Coba Pak. Nah, ini coba nih. Tas ini bukan? Hah? Coba ingatin dulu. Tas ini kan waktu yang ada uang itu bukan. Yang ada uangnya. Lupa lagi Pak. Kayak ini berarti. Tasnya. Ya, ini. Bentar. Ya kalau lupa ya jangan lupa. Tapi ada uangnya. Ada uangnya. Oke, ya diserahkan ke Pak lagi. Pak Irwan. Uang itu yang saudara kasih ke Pak Irwan itu uang dapat dari mana? Itu uang gaji guru Pak. Gaji guru Pak. Iya, Iya. itu uang gaji guru. Iya. Kurang tahu. Pokoknya saya waktu itu sama Pak Rizwan, ini ada tas, terus ini ada uangnya, ada ya itu. Jadi itu yang kasih uang Pak Rizwan. So hitung dulu sama Ayoris, segitu, pas Pak segini, ya udah. Oke, habis itu. Jadi uang itu dan tas itu dikasih oleh Pak Rizwan Di luar TKP di ini itu. ke saudara. Terus saudara memberikan ke Pak Rizwan sama Pak Rizwan bareng mau ke Pak Irwan gitu. Kemudian, itu kan tadi ada uang. Uang yang dari Rizwan itu dari siapa itu yang uang yang 30.400.000 sebenarnya? Itu dari Pak Rizwan. Jadi Pak Rizwan itu Rizwan itu siapa? Polres Pak. Polres. Polres. Polsek atau Polres? Waktu itu masih di Polsek Pak. Polsek. Terus uang itu dari mana? Pokoknya waktu itu dikasih, bukan kasih ya. Jadi waktu itu Pak Rizwan, Ayoris di luar TKP itu. Pak Ayoris ini ada uang, kita nemu uang nih gitu kan. Kata Bang Rizwan itu, oh itu itu sama saya Pak. Ayoris ini masih sama nggak nilainya? Oh iya masih Pak, masih segini Pak gitu kan. Ya udah nanti kita bawa ke Polsek aja kayak gitu Pak. Itu kemudian uangnya dibawa langsung ke Polsek oleh Rizwan atau oleh Yoris? Kita berdua, sama-sama berdua. Satu mobil. Saya kurang lupa Pak. Saya lupa. Sebentar, itu uangnya dibawa Pak Rizwan, ketemu di Polsek, Iya. atau misalnya Yoris satu Saya motor. lupa Pak. Saya lupa Pak. Pokoknya saya waktu itu sama Bang Rizwan, Riz, ayo kita ke Polsek. Polsek. Iya. Polsek. Saya rasa Pak Irwan. Pak Irwan. Iya. Silakan ke Pak Irwan. Minta caranya Pak. Gitu. Bahwa dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa adanya atau timbulnya niat terdakwa saksi Muhammad Ramdhanu, saksi Ari Gireksa Pratama, dan saksi Abi Aulia untuk membunuh korban Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu pada saat atau waktu sebagai berikut. Benar sekira pukul 21.40 WIB, selanjutnya terdakwa dan saksi Muhammad Ramdhanu pergi menuju rumah terdakwa di Kampung Ciseti dengan masing-masing mengendarai sepeda motornya, yakni terdakwa mengendarai sepeda motor Scoopy warna merah berada di depan, sedangkan saksi Muhammad Ramdhanu mengendarai sepeda motor Yamaha Pega ZR warna hitam mengikuti dari arah belakang sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa. Kemudian sekira pukul 21.45 WIB, terdakwa dan saksi Muhammad Ramdhanu sampai di depan rumahnya terdakwa. Lalu saksi Muhammad Ramdhanu langsung memarkirkan sepeda motornya di kebun samping garasi mobil atau tepatnya di bawah pohon. Sedangkan terdakwa memarkirkan sepeda motornya di garasi dekat mobil Alphard. Selanjutnya saksi Muhammad Ramdhanu menunggu di parkir garasi yang berbatasan dengan kebun. Dan ketika saksi Muhammad Ramdhanu menunggu di parkir garasi yang berbatasan dengan kebun sesuai dengan arahan terdakwa sebelumnya,
Lalu terdakwa menghubungi saksi Arigi Reksa Pratama dan saksi Abi Aulia untuk datang ke rumah terdakwa. Bahwa benar sekira pukul 24.00 WIB, saksi Arigi Reksa Pratama dengan memakai pakaian jenis hoodie warna hitam dari arah bahu jalan berjalan kaki menuju pintu depan rumah, lalu masuk ke dalam rumah yang diikuti oleh saksi Abi Aulia dengan memakai pakaian jenis hoodie warna putih yang juga berjalan kaki dari bahu jalan masuk ke dalam rumah. Sekira pukul 00.30 waktu Indonesia Barat, terdakwa memanggil saksi Muhammad Ramdhanu dari arah pintu depan dan mendengar panggilan tersebut, saksi Muhammad Ramdhanu langsung menghampiri terdakwa di teras depan rumah yang kemudian diajak masuk ke dalam rumah tersebut, di mana setelah masuk di ruang tamu juga sudah ada saksi Arigi Reksa Pratama dan saksi Abi Aulia. Setelah itu terdakwa Yosef Hidayah menyuruh saksi Muhammad Ramdhanu untuk mengambil golok. Lalu saksi Muhammad Ramdhanu langsung menuju ke arah dapur untuk mengambil golok karena sudah mengetahui tempat penyimpanan golok tersebut, yaitu di dekat gas LPG 3 kg dengan ciri-ciri gagang golok warna coklat yang terbuat dari kayu tanpa ada sarung. Dan setelah mengambil golok dari dapur, saksi Muhammad Ramdhanu kembali ke ruang tamu sambil membawa golok tersebut. Dan ketika akan menyerahkan golok kepada terdakwa, secara tiba-tiba golok tersebut oleh saksi Arigi Reksa Pratama. Sementara saksi Abi Aulia ketika itu berada di ruang tamu. Setelah golok berada di tangan saksi Arigi Reksa Pratama, terdakwa kembali menyuruh saksi Muhammad Ramdhanu untuk keluar rumah dan menunggu di luar. Lalu saksi Muhammad Ramdhanu keluar rumah tersebut lewat pintu depan dan kembali menunggu di pinggir garasi dekat kebun atau tempat semula. Setelah itu kurang lebih 5 menit kemudian, terdakwa Yosef Hidayah terlibat pertengkaran dengan korban Tuti Suhartini mengenai pembagian keuangan dalam pengurusan Yayasan Bina Prestasi Nasional yang membawahi SMP dan SMK Nasional dan penjatahan uang kepada terdakwa serta akan meminta uang kepada korban Amelia Mustika Ratu yang ketika itu menjabat sebagai bendahara. Ketika pertengkaran tersebut terjadi, saksi Muhammad Ramdhanu masuk ke dalam rumah sehingga di ruang tamu ada saksi Muhammad Ramdhanu, saksi Arigi Reksa Pratama dan saksi Abi Aulia, dan posisi terdakwa Yosef Hidayah sudah berada di ruang makan yang ketika itu sedang bertengkar berselisih paham dengan korban Tuti Suhartini, di mana terdakwa Yosef Hidayah saat itu hendak meminta uang kepada korban Amelia Mustika Ratu sambil berjalan ke kamar korban Amelia Mustika Ratu, tetapi dihalangi oleh korban Tuti Suhartini sambil menahan terdakwa dari depan, sehingga terjadi dorong-menorong antara terdakwa dengan korban Tuti Suhartini. Lalu korban Tuti Suhartini mendorong terdakwa sampai posisinya terdorong ke kursi meja makan.